Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kali ini kita akan belajar tentang kimia, yaitu tentang persamaan reaksi kimia. Beberapa hal yang perlu dipelajari diantaranya adalah reaksi kimia, yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru, sebagaimana persamaannya A plus B menjadi C plus D. Yang kedua adalah penyusun dari persamaan reaksi kimia, yaitu ada zat bereaksi yang disebut dengan reaktan terletak di sebelah kiri tanda panah. Kemudian ada zat hasil reaksi atau nama lainnya produk dan berada di sebelah kanan tanda panah. Berarti pada contoh sebelumnya A dan B itu menjadi zat bereaksi dan C plus D itu menjadi zat hasil reaksi. Selanjutnya ada tanda pada persamaan reaksi kimia, yaitu tanda panah dan tanda plus. Tanda panah ada dua jenis, yang searah dan dua arah. Tanda panah digunakan sebagai pemisah reaksi dan hasil reaksi. Sedangkan tanda plus digunakan ketika terdapat dua jenis zat atau lebih. Selanjutnya kriteria atau sifat dari persamaan reaksi kimia yang pertama adalah lengkap. Lengkap itu tidak hanya terdiri dari zat bereaksi dan zat hasil reaksi saja, tapi juga mengandung wujud zatnya. Ada 4 wujud zat, yaitu S, L, G, dan Ag. S itu padat, L itu cair, G itu gas, dan Ag itu larutan. Selain punya kriteria lengkap, persamaan reaksi kimia juga punya kriteria setara, di mana suatu persamaan reaksi kimia dikatakan setara ketika jumlah unsur di kiri sama dengan jumlah unsur di kanan. Contoh, seorang siswa mengamati proses terjadinya reaksi aluminium dengan uap air panas membentuk aluminium oksida dan gas hidrogen. Persamaan reaksi yang terjadi adalah, cara menjawabnya ada beberapa langkah. Langkah yang pertama mengidentifikasi zat. Ada aluminium, uap air, aluminium oksida, dan gas hidrogen. Aluminium kita tahu memiliki rumus Al, uap air itu H2O, dan gas hidrogen itu H2. Nah, apa itu aluminium oksida? Kita buat aluminium itu Al3+, dari golongan 3A, Al memiliki muatan plus 3, sedangkan O golongan -2 memiliki muatan -2. Selanjutnya Al memiliki muatan 3+ karena golongan 3A, dan O2 memiliki muatan -2, dia termasuk golongan 6A. Karena muatannya berbeda, maka kita perlu mengalihkannya supaya muatannya sama. Al3+ dikalikan 2 dan O2- dikalikan 3, maka muatan plus dan minusnya akan sama-sama menjadi 6. Angka perkalian untuk menyamakan muatan ditulis di bawah sebagai angka indeks, maka menjadi Al2O3. Jadi rumus aluminium oksida adalah Al2O3. Langkah yang kedua, analisis reaksi, yaitu zat-zat yang berada di sebelah kiri tanda panah, berarti sebelum terjadinya reaksi, yaitu Al dan H2O. Sedangkan hasil reaksinya Al2O3 dan H2 akan dituliskan di sebelah kanan tanda panah. Langkah ketiga, menuliskan persamaan reaksi. Maka jadinya Al dan H2O ditulis di kiri, Al2O3 dan H2 ditulis di kanan, tengah-tengahnya adalah tanda panah. Selanjutnya kita lanjutkan langkah yang terakhir, yaitu menyetarakan persamaan reaksi. Al di kiri jumlahnya 1, di kanan 2. Maka yang di kiri dikalikan 2. Seperti ini. Selanjutnya O di kiri 1, di kanan 3. Maka yang kiri dikalikan 3. Seperti ini. Selanjutnya H. Karena sudah ada koefisien 3, maka
yang kiri jumlahnya ya itu 2 dikali 3 jadinya 6, yang di kanan tetap 2. Maka supaya sama-sama 6, maka yang kanan dikali 3 jadinya diberikan koefisien seperti ini. Kalau sudah semua kita cek unsur AL di kiri jumlahnya 1 dikali 2 karena ada koefisien 2 jumlahnya 2, kanan ada 2 maka sama. O 1 dikali 3 sama dengan 3, yang di kanan 3 sama. H yang di kiri 2 dikali 3 6, yang di kanan 2 dikali 3 6. Jumlahnya sama. Karena sudah sama semua unsur di kiri dan di kanan, maka kita sebut sebagai persamaan reaksi tersebut sudah setara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.